Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa cukup. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, Ibu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Tidak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju, jadi harus bekerja keras. Dimulai dari saat ini juga. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yakni peserta didik mampu menyelesaikan masalah program linier. Setelah diberi materi, nanti akan ada soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. 5 orang pengirim pertama selalu mendapat nilai plus. Baiklah, hari ini kita mempelajari tentang langkah menyelesaikan program linier. Kalian bisa buka buku pendamping kalian pada halaman 22. Nah, langkah menyelesaikan program linier. Yang pertama, nanti mengubah masalah program linier menjadi model matematika yang terdiri dari sistem pertidaksamaan dan bentuk objektif. Harus ada kedua-duanya ini ya. Lalu selanjutnya kita akan mensketsa himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dan menentukan titik pojok pada DP. Hampir sama seperti pertemuan sebelumnya. Hanya saja yang pertama ini berbentuk soal cerita ya, dan kalian harus membawa ke dalam model matematika yang berbentuk sistem pertidaksamaan dan bentuk objektif. Lalu langkah ketiga sama, menguji titik pojok pada DP. Terbesar merupakan nilai minimum, nilai terkecil merupakan nilai minimum. Nah, setelah itu baru kalian menentukan kesimpulan dari nilai optimum dan nilai variabel penyebab nilai optimum terjadi. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Seorang pedagang sepatu mendapatkan keuntungan 20.000 untuk sepatu pria yang harganya 100.000 dan mendapatkan keuntungan 15.000 untuk sepatu wanita yang harganya 80.000. Modal yang tersedia 40 juta. Sedangkan kapasitas tempat penjualannya adalah 450 pasang. Hitunglah berapa pasang sepatu pria dan wanita yang harus dibeli agar pedagang mendapat keuntungan maksimal. Berapa keuntungan maksimal pedagang jika semua sepatu habis terjual? Nah, di sini kan kita menerapkan prinsip matematika dalam bekerja, dalam berwirausaha. Nah, ini bisa kalian terapkan ketika besok kalian ingin jadi pengusaha. Jadi tidak asal gawe, tidak asal membuat sebanyak-banyaknya supaya untungnya sebanyak-banyaknya. Sebenarnya tidak seperti itu. Baiklah, langkah yang pertama kita misalkan dulu ya. Misal X adalah banyak sepatu pria dan Y banyak sepatu wanita. Nah, saya bawa ke sebuah tabel seperti ini. Tadi dikatakan bahwa jumlahnya kapasitasnya 450 ya. Jadi di sini kurang dari sama dengan 450. Lalu harganya tadi pria ini, wanita ini modalnya 40 juta. Keuntungannya setiap sepatu pria ini, sepatu wanita ini. Ya, ini saya bawa ke dalam bentuk tabel dulu. Bisa dipahami? Oke, langkah selanjutnya. Nah, berarti saya punya sistem pertidaksamaan yang pertama, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Lalu X, Y lebih dari sama dengan ya, boleh 0 juga karena X plus Y kurang dari sama dengan 450 dari kolom ini. Lalu ini dari kolom ini sama-sama saya bagi 20.000, berarti saya punya 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 2000. Nah, lalu bentuk objektifnya, dilihat dari keuntungannya ini ya. Bentuk objektifnya adalah 20.000 X plus 15.000 Y. Ini langkah yang
pertama apa berapa tadi? Pertama ya. Oke, setelah itu langkah yang kedua kita menentukan DP. Nah, jadi dari pertidaksamaan tadi kita tentukan DP-nya, kita gambar. Nah, ini saya buat kepersamaan, cari titik potongnya, ketemu ini. Lalu pertidaksamaan yang kedua ini saya bawa ke persamaan ini, saya ganti tandanya ya sama dengan saya cari titik potongnya, ketemu ini. Oke, setelah itu tinggal kita gambar. Nah, saya tidak menjelaskan lagi ini ketemu dari mana. Ini sudah paham ketemunya dari mana. Ya, mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titiknya ini setelah itu lah di sini kan kurang dari semua. XY-nya lebih dari 0. Berarti kalau kurang dari semua, X-nya di sini positif ya, berarti hasilnya kemana? Oke, ke kiri, berarti DP-nya ini. Yes, ini. Oke, dari sini kita sudah tahu ya titik pojoknya tadi ada di sebelumnya, berarti di sini ada 400,0, ada 0,450. Di sini 0,0, lalu ini. Nah, ini berapa? Ya kita cari ya. Misalnya ini namanya C, kita cari dengan cara eliminasi substitusi garis yang ada pada pertidaksamaannya tadi. Oke, berarti ini saya misal di sini mau mengenolkan X-nya, ini saya kali 5, ini saya kali 1. Ketemu ini, saya kurangkan. Y-nya ketemu 200. Y ketemu 200, saya masukkan ke salah satu persamaan misal ini. Oh, ternyata X-nya ketemu 250. Nah, jadi titik C ini 250. Ya, bisa dipahami ya? Oke, setelah itu langkah ketiga kita akan mensubstitusi masing-masing titik pojok ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Yang pertama 400,0, X-nya berarti ganti aja dengan 400, Y-nya ganti 0, ketemu ini. Setelah itu 0,450, X-nya ganti 0, Y-nya diganti 450. Ya, ketemunya ini. Lalu yang C 200,250, X-nya diganti 200, Y-nya diganti 250 ya. Ketemunya ini. Nah, kalian lihat dulu. 8 juta, 6 juta 750, 7 juta 750. Nah, langkah keempat. Nah, agar keuntungan bisa maksimal, nah berarti kalian lihat yang paling tinggi ya. Paling banyak jumlahnya yang 8 juta ya. Berarti agar keuntungan bisa maksimal ya harus membuat sepatu pria itu 400 dan wanita 0 ya, supaya mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, di sini prinsip yang kita gunakan untuk bisa menentukan mendapatkan nilai optimum. Nah, ini digunakan oleh pengusaha ya tentunya. Kalau kita mungkin tidak menggunakan prinsip ini ya, padahal ini prinsipnya. Nah, kalian lihat loh, seperti ini. Oke, ada yang pengen jadi pengusaha di sini? Ya, banyak ya. Jadi untuk maksimumnya adalah 8 juta dengan membuat sepatu pria 400 dan sepatu wanita 0. Oke, kalau sudah, kalian bisa berlatih di buku matematika kalian di uji kompetensi 2.7 halaman 23 ya, nomor 16 dan 17 saja. Silahkan dikerjakan dan difoto, dikirim di GC. Selamat mencoba, semoga berhasil. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.